Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel kebanggaan kita semuanya, yaitu di channel Sobat Data. Baik Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan operator semuanya, bagi Bapak Ibu semua yang belum menekan tombol like, share, dan subscribe ke channel YouTube Sobat Data, maka segera menekannya. Saya tunggu dalam 5, 4, 3, 2, 1 dan subscribe. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menekan tombol subscribe dan mengikuti channel Sobat Data. Baik Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan pembahasan kali ini. Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang soal tes akhir modul PPG PAI 2023 dengan modul struktur keilmuan PAI. Di sini kita akan membahas soal TAM PAI PPG 2023 dan langsung saja ke pembahasan soalnya. Ya, baik Bapak Ibu semua, di sini kita akan membahas sebagai bahan contoh 12 soal. Soal nomor pertama. Sebagai agama yang rasional, Islam mengakui adanya keempat sumber pengetahuan yang diakui oleh epistemologi modern. Dalam Islam, realitas empirik, rasio, intuisi, dan wahyu diabsahkan sebagai sumber pengetahuan. Dalam mengimplementasikan keempat sumber tersebut, letak Islam memandang bahwa yang A, sumber-sumber pengetahuan tersebut itu dipandang sebagai sesuatu yang berkaitan. B, sumber-sumber pengetahuan tersebut itu dipandang sebagai halnya pandangan empirisme yang menafikan pengetahuan rasional. C, sumber-sumber pengetahuan tersebut itu dipandang seperti halnya pandangan rasionalisme yang menafikan pengetahuan empiris. D, sumber-sumber pengetahuan tersebut dipandang seperti halnya pandangan intuisme yang menafikan pengetahuan empiris. Dan yang E, sumber-sumber pengetahuan tersebut itu dipandang seperti halnya pandangan rasionalisme yang menafikan pengetahuan wahyu. Di mana di sini menurut Bapak Ibu jawaban yang paling tepat dari pembahasan soal nomor 1. Ya, di sini jawaban yang paling tepatnya adalah A, yaitu sumber-sumber pengetahuan tersebut itu dipandang sebagai suatu yang berkaitan. Kita lanjut ke soal nomor 2. Secara epistemologis, Islam mengakui empat sumber pengetahuan, yaitu realitas empirik, rasional, intuisi, dan otoritas. Dengan sumber pengetahuan rasio melahirkan jenis pengetahuan rasional. Hakikat pengetahuan rasional adalah A, pengetahuan yang didapatkan melalui olah pikir dengan pendekatan deduktif, di mana akal mengatur data-data yang dikirim oleh indera, mengolahnya dan menyusunnya hingga menjadi pengetahuan yang benar. B, pengetahuan yang didapatkan melalui pengalaman indrawi dan akan mengolah bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman dengan cara induksi. C, pengetahuan yang didapatkan melalui pengamatan yang memberikan kesan-kesan dan pengertian-pengertian atau ide. D, pengetahuan yang didapatkan melalui salah satu jenis kemampuan nalar tinggi dengan bentuk pemunculan ide-ide terpendam di bawah sadar. Dan yang terakhir E, pengetahuan yang didapatkan sebagai bentuk pencapaian ilmu hudri yang didapatkan seseorang dengan cara pasif, baik itu secara dari Allah atau melalui perantara. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apa jawaban yang paling benar dari pembahasan soal nomor 2?
Ya, di sini jawaban yang paling tepatnya adalah A, yaitu pengetahuan yang didapatkan melalui olah pikir dengan pendekatan deduktif, di mana akal tersebut mengatur data-data yang dikirim oleh indera, mengolahnya dan menyusunnya hingga menjadi pengetahuan yang benar. Kita lanjutkan. Soal nomor 3. Dalam Islam, sumber pengetahuan ialah Allah. Allah memerintahkan agar belajar. Disediakan dua sasaran ontologis, yaitu Al-Quran dan Al-Quran. Hasil mempelajari Al-Quran dan Al-Quran itu akan berkembang ke dalam banyak cabang, disiplin dan subdisiplin ilmu yang dikelompokkan menjadi 3 rumpun, yaitu yang A, natural science, social science, dan humaniora. B, ulumul Quran, ulumul hadis, ilmu akidah. C, akidah, ibadah, dan syariah. D, ilmu tasawuf, ilmu sejarah, ilmu tarbiyah. E, filsafat, bahasa dan sastra, sains, dan teknologi Islam. Mana di sini jawaban yang benar menurut Bapak-Bapak Ibu semuanya? Ya, jawaban yang paling benar dari pembahasan soal di atas adalah A, yaitu natural science, social science, dan humaniora. Soal berikutnya, soal nomor 4. Pendidikan agama Islam merupakan bidang ilmu yang dikembangkan dari pokok agama Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Bidang ilmu pendidikan agama Islam sebagai penjabaran dari Islam adalah A. Al-Quran dan hadis, B. Akidah, C. Akhlak, D. Fikih, E. Sejarah peradaban Islam. Mana di sini menurut Bapak Ibu jawaban yang paling benar untuk soal nomor 4? Ya, jawaban yang paling benar adalah yang D, yaitu fikih. Soal nomor 5. Ruang lingkup materi pendidikan agama Islam pada tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK dikembangkan dari Arkan Al-Din dalam rangka mencapai tujuan menjadikan manusia yang berislam, beriman, dan berihsan. Disiplin ilmu yang mengembangkan materi Islam adalah ilmu syariah. Pembahasan ilmu syariah dilakukan melalui pemahaman yang lebih dikenal sebagai ilmu fikih. Dengan demikian, belajar fikih pada utamanya adalah A. Belajar hukum syariat untuk melalui jalan kepasrahan dan kepatuhan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang B. Belajar berbagai keyakinan untuk mencapai keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Belajar perilaku manusia untuk mencapai kesadaran tentang semua perilaku yang diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Belajar pada dasar utama keberadaan Islam, iman, dan ihsan, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan yang E. Belajar praktik baik secara ibrah mengenai akibat dari ketaatan dan penolakan terhadap ketentuan. Yang mana di sini menurut Bapak Ibu jawaban yang paling benarnya? Ya, di sini jawaban yang paling tepat adalah jawaban A, yaitu belajar hukum syariat untuk melalui jalan kepasrahan dan kepatuhan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal berikutnya, soal nomor 6. Tujuan pendidikan agama Islam adalah menjadikan peserta didik untuk menjadi muslim, mukmin, dan muhsin sebagai inti pokok keberagaman seseorang.
Tujuan ini mengandung makna bahwa keberagaman yang utama adalah A. Mewujudkan predikat muhsin sebagai hasil perpaduan antara predikat muslim dan mukmin. B. Membentuk kepribadian sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempersiapkan kepada jalan yang mengacu kepada tujuan akhir. C. Menjadikan khalifah Allah yang beriman kepada Allah dan tunduk serta patuh secara total kepadanya. D. Membentuk manusia-manusia yang mampu menghadapi segala bentuk kehidupan yang lebih layak dan bermanfaat bagi orang lain. Dan yang E. Membentuk manusia yang memiliki keseimbangan dan keserasian antara kehidupan dunia dan akhirat. Mana di sini jawaban yang paling benar? Ya, jawaban yang paling tepatnya adalah A, yaitu mewujudkan predikat muhsin sebagai hasil perpaduan antara predikat muslim dan mukmin. Soal nomor 7. Perhatikan kalimat berikut ini. 1. Hukum anjing adalah haram. Yang 2. Hukum memakan daging anjing adalah haram. Dari dua pernyataan tersebut, yang tepat untuk menunjukkan hukum dalam fikih adalah pernyataan nomor 2. Karena pernyataan tersebut menunjukkan A. Sesuai dengan ketentuan hadis. B. Hasil ketetapan mujtahid. C. Hukum pekerjaan mukallaf. D. Sesuai ketentuan Al-Quran. Dan yang E adalah zat yang najis secara nas. Mana di sini jawaban yang benar menurut Bapak Ibu? Ya, jawaban yang paling tepat di sini yaitu C, yaitu hukum pekerjaan mukallaf. Soal nomor 8. Ahmad melihat tetangganya yang kesulitan, namun tetangga tersebut selalu membenci Ahmad. Ketika Ahmad mau menolong, ia mempertimbangkan untuk memberikan pertolongan atau tidak. Pada akhirnya, Ahmad pun menolong tetangganya. Perilaku Ahmad tersebut dilihat dari definisi akhlak yang termasuk A. Budaya baik, B. Akhlak baik, C. Akhlak buruk, D. Kebiasaan baik, dan yang E. Kebiasaan buruk. Mana di sini jawaban yang paling benar menurut Bapak Ibu? Ya, di sini jawaban yang paling tepat adalah B. Ahmad itu adalah orang yang berakhlak baik. Soal berikutnya, soal nomor 9. Asbab al-nuzul merupakan salah satu disiplin ilmu Al-Quran. Salah satu contoh penafsiran Al-Quran yang didasarkan kepada asbab al-nuzul adalah A. Memahami isi kandungan surat Abasa. B. Memahami isi kandungan surat An-Nas. C. Memahami isi kandungan surat Al-Ansar. C. Memahami isi kandungan surat Al-Falaq. Dan E. Memahami isi kandungan surat Al-Fatihah. Mana di sini jawaban menurut Bapak Ibu yang paling benar? Ya, di sini jawaban yang paling benar adalah A, yaitu memahami isi kandungan surat Abasa. Soal nomor 10. Isi kurikulum adalah disiplin ilmu dan pembelajaran adalah pembelajaran disiplin ilmu. Filosofi ini bermakna A. Disiplin ilmu PAI menjadi dasar nama mata pelajaran PAI. B. Disiplin ilmu PAI tidak berkaitan dengan nama mata pelajaran PAI. C. Nama mata pelajaran PAI merupakan konveksi ilmuwan PAI. D. Nama mata pelajaran PAI adalah amanat konstitusi. Dan E. Nama mata pelajaran PAI didasarkan pada pelajaran agama Islam. Mana di sini jawaban yang benar menurut Bapak Ibu?
Ya, di sinilah jawaban yang paling dapatnya adalah yang A, yaitu disiplin ilmu PAI menjadi dasar nama mata pelajaran PAI. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 11. Kurikulum PAI 2013 menganut pembelajaran yang dilakukan guru dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan pembelajaran di sekolah, kelas, dan masyarakat. Dan yang kedua, pengalaman belajar langsung peserta didik sesuai dengan latar belakang karakteristik dan kemampuan awal peserta didik. Hal ini mengandung makna bahwa pendidikan agama Islam dikembangkan berdasarkan A. Landasan filsafat, B. Landasan teoritis, C. Landasan yuridis, D. Landasan historis, dan E. Landasan normatif. Mana di sini jawaban yang paling benar menurut Bapak Ibu? Ya, jawaban yang paling tepat di sini yaitu adalah yang jawaban B, yaitu landasan teoritis. Ya, soal terakhir, soal nomor 12. Perhatikan pernyataan Said Hussein Nas di bawah ini. Jauh panggang dari api jika kita mengharapkan terwujudnya kepribadian yang islami dengan tanpa didukung oleh suasana sekolah yang kondusif. Selama pendidikan agama Islam hanya dianggap sebagai pelengkap. Terlebih jika paradigma dualisme disiplin ilmu mendominasi secara buta, maka jadilah guru agama Islam seperti berteriak di tengah padang pasir. Jika dikaitkan dengan aspek pengembangan PAI, pernyataan ini berkenan dengan pengembangan PAI sebagai aspek. Yang A. Ideologis filosofis, B. Budaya religius, C. Ranah PAI, D. Ekstrakurikuler, dan yang E. Intrakurikuler. Mana di sini jawaban yang paling benar menurut Bapak Ibu? Ya, jawaban yang paling tepat di sini yaitu adalah B, yaitu budaya religius. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ke kolom komentar. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.